Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ini salah satu materi yang paling tidak nyaman saya membawakan dalam setiap pertemuan di tempat lain itu saya nyaman, tapi materi ini materi yang tidak nyaman karena yang mau saya jelaskan ini orang-orang yang justru lebih paham daripada saya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada koreksi silakan bisa dikoreksi. Bapak Ibu, sebenarnya 5 pilar gereja ini sudah Bapak Ibu, para suster, para romo dihidupi setiap hari. Maka tadi disampaikan oleh Pak Marioto ada 2 hal yang eksternal, yaitu tentang diakonia dan materia, itu sebagai pelayanan keluar. Namun mungkin kita sedikit merefresh tentang 5 pilar gereja tersebut. Yang pertama, apa itu gereja? Gereja menurut Katekismus Gereja Katolik, gereja itu merupakan himpunan orang-orang yang digerakkan untuk berkumpul oleh firman Allah, yakni berhimpun bersama untuk menatapkan tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus. Saya secara orang awam menangkap bahwa kita ini menjadi satu kesatuan yang holistik, satu umat Allah, persekutuan umat Allah yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian himpunan umat Allah ini terlibat dalam hidup berparoki. Di dalam paroki himpunan umat Allah ini mengambil bagian dan terlibat dalam menghidupkan peribadatan yang menguduskan, yang sering disebut sebagai liturgia, kemudian mengembangkan pewartaan kabar gembira yang disebut kerigma, menghadirkan dan membangun persekutuan yang disebut koinonia, memajukan karya cinta kasih dan pelayanan yang disebut diakonia, dan memberi kesaksian atau martiria. Inilah buah-buah iman yang sebenarnya harus kita jalankan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kanan kirinya. Nah, ini 5 pilar gereja yang tadi juga sudah disebutkan dalam pengertian gereja. Lanjut. Pakai pointer Pak Ibu. Nah, ini bidang liturgia, peribadatan atau doa. Gereja berusaha membantu para anggota agar memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Allah. Gereja tidak hanya mewartakan aneka tempat dan aneka bentuk dan rumusan doa, tetapi menjadi tempat orang merasakan dan menghayati komunikasi dengan Bapa bersama Putra dalam Roh Kudus. Ini liturgia, dan ini seyogyanya juga kita hayati di dalam kehidupan sehari-hari, terutama gereja rumah tangga. Kemudian intinya adalah kesatuan pribadi dengan Putra dalam penyerahannya kepada Bapa. Hal ini juga mengandung 2 unsur yang mendasar bagi kehidupannya, yakni unsur kemuliaan Allah, di mana gereja mengungkapkan imannya untuk memuliakan Allah, dan unsur pengudusan manusia yang dalam arti bahwa liturgia ini gereja merayakan suatu peristiwa di mana Allah menguduskan manusia. Ini di bagian bidang liturgia. Kemudian selanjutnya apa tugasnya? Tugas liturgia atau peribadatan berkaitan dengan liturgi. Liturgi merupakan puncak dari seluruh bagian gereja, dan dari liturgi seluruh anggota gereja akan bersama-sama dipersatukan untuk memuji dan memuliakan Allah.
Oleh karena itu, tugas liturgia berarti ikut serta dalam perayaan peribadatan resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Nah, dalam kehidupan menggereja, peribadatan menjadi sumber dan pusat hidup beriman. Hal ini dinyatakan dengan doa dan simbol, lambang-lambang, dan dalam kebersamaan umat. Partisipasi aktif dalam bidang ini diwujudkan dalam memimpin perayaan liturgis tertentu. Ini juga sering kita lakukan sebagai kaum awam. Ibadat sabda, doa bersama, doa rosario, doa dalam keluarga, dan lain sebagainya. Ini bagian kerikma atau pewartaan. Tugas ini bersumber dari perintah Yesus yang mengutus para rasul untuk mewartakan Injil. Inti pewartaan adalah membahas tentang pribadi Yesus Kristus yang melaksanakan karya keselamatan Allah melalui peristiwa wafat dan kebangkitan Tuhan. Kerikma bermakna sebagai tugas gereja untuk mewartakan sabda Allah, yakni karya keselamatan Allah yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Dengan demikian, inti pewartaan gereja adalah mengenai pribadi Yesus Kristus yang melaksanakan karya keselamatan Allah, terutama melalui wafat dan kebangkitannya. Kemudian di bidang koinonia atau persekutuan, tugas koinonia menyatakan keberadaan gereja sebagai suatu bentuk persekutuan atau persatuan. Gereja melaksanakan tugas koinonia untuk membangun relasi dengan orang lain sebagai persaudaraan yang berpusat pada Yesus Kristus. Dalam menjalankan tugas ini, gereja dapat menciptakan kesatuan antar umat, umat dengan paroki atau keuskupan, dan umat dengan masyarakat. Sekarang sudah mulai bisa kita lihat bagaimana umat ambil bagian dalam setiap kegiatan-kegiatan masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian di bidang diakonia, ini pelayanan, dan di diakonia ini memang tidak mudah. Walau mencari orangnya pun tidak mudah, karena saya lihat yang di sini ini kayaknya nggak ada yang di bawah umur 40 tahun. Bahkan mengambil peran ganda. Saya ada yang pernah ketemu di komisi keluarga, di sini juga terlihat ada. Ternyata tidak mudah. Cari ketua rumah juga tidak mudah, ya toh? Cari ketua stasi ya kadang-kadang tidak mudah, kan begitu. Karena mungkin belum menghayati tentang pilar yang ini, tentang diakonia. Apalagi anak-anak muda kita sekarang, ya. Ini menjadi PR bersama bagaimana mengajak orang muda, umat untuk memahami tentang diakonia ini. Bidang diakonia pelayanan merupakan suatu bentuk pemberian diri dan penyaluran karunia. Rasul Petrus menasihati, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Kan pemberian diri itu memang tidak gampang, membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, kadang-kadang juga materi. Maka ini yang cukup sulit yang bisa kita lakukan di bagian ini. Nah, gereja diundang untuk melakukan pelayanan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Pelayanan kepada sesama yang membutuhkan, tidak sekedar memberikan dana,
tidak sekedar memberikan dana. Masih banyak orang wes aku ambil bagian dalam bentuk yang lain, yang penting nenek sumbangan aku bantu. Masih ada juga pemahaman seperti itu. Mungkin itu tapi di negeri Konoha sana ya. Nah, kemudian tetapi sebagai suatu pemberian diri sebagaimana dilakukan Kristus yang telah datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Sebagaimana juga para rasul ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Memberikan diri bagi sesama yang membutuhkan berarti juga memberikan hati, waktu, pemikiran, dan tenaga. Kiranya hal ini bisa menjadi suatu persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Inilah fungsi pelayanan kita. Kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah persembahan hidup yang nantinya bisa berkenan kepada Allah. Yang ada di 3 bentuk pelayanan diakonia. Yang pertama, pelayanan karitatif, nyah-nyoh pelayanan karitatif, yang dilakukan dalam jangka pendek dengan memberikan bantuan secara langsung. Misalnya orang lapar diberikan pakaian karitatif berupa salah makan kelambi orang lapar dikasih makanan. Tadi cek ombak konsentrasi aja. Nah, kalau waktu COVID misalnya, kita berpartisipasi membuat masker untuk bisa kita bagi. Waktu musibah bencana di Kalianda, ya kita respon ke sana dengan memberi bantuan, ada yang sayur mayur dan lain sebagainya. Ini bentuk amal kasih karitatif yang bisa langsung dinikmati oleh orang yang diberikan. Kemudian pelayanan reformatif yang menekankan aspek pembangunan, yakni tidak sekedar memberikan bantuan pangan dan pakaian, tetapi mulai memberikan perhatian seperti penyelenggaraan kursus keterampilan dan peningkatan kapasitas, pemberian atau pinjaman modal kepada sesama. Tidak memberikan ikan tetapi memberikan kailnya, begitu. Ya, ada peningkatan kapasitas supaya orang itu berubah, ada perubahan pemahaman, ada orang itu mengenali potensi yang dimiliki, sehingga nanti akan ada dampak perubahan cara hidup. Kemudian pelayanan transformatif sebagai tindakan gereja untuk melayani umat manusia secara multidimensional. Nah, ini agak berat ini bahasanya. Roh, jiwa, dan tubuh. Mungkin roh, jiwa, dan tubuh ini salah satu bagian romonya. Kemudian jiwa inilah tubuh ini mungkin bagian dari kita kaum awamnya. Dan juga multisektoral, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan agama.